Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hana dari B3 Tata Boga 2018. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum kue tradisional yang keempat, yaitu kue tradisional berbahan dasar umbi-umbian. Nah, kali ini yang saya akan praktekkan yaitu kue yang bernama kue jemblem. Kue jemblem ini merupakan kue yang berasal dari Jawa Tengah yang berbentuk bulat coklat yang diisikan dengan gula merah. Nah, apabila di tanah Sunda sendiri ini disebut juga dengan miso. Namun bedanya untuk jemblem ini digunakan umbi-umbian berupa ubi jalar berwarna kuning. Nah, untuk selengkapnya simak terus video berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu persiapan bahan. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat kue jemblem ini yang utama adalah ubi jalar berwarna kuning. Nah, ubi jalar ini digunakan sebanyak 150 gram. Pertama, dia dibelah terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya itu nanti dikukus, kemudian dikupas kulitnya, kemudian baru dihaluskan. Nah, selanjutnya dan kedua yaitu ada tepung terigu. Tepung terigu ini sebanyak 50 gram. Nah, kemudian ada gula merah untuk isian secukupnya saja digunakannya. Kemudian selanjutnya minyak goreng. Minyak goreng yang digunakan sebanyak 200 ml. Kemudian dilanjut dengan persiapan alat. Alat yang digunakan pertama kali yaitu timbangan digital. Kemudian yang kedua ada batu ulekan yang digunakan untuk menghalus ubi yang telah dikukus nanti. Kemudian selanjutnya ada pisau untuk mengupas kulit ubi. Kemudian juga ada sendok untuk mencampurkan semua bahan. Selanjutnya juga ada spatula plastik untuk meratakan keseluruhan adonan. Kemudian untuk alat pengolahannya sendiri, di sini ada steamer atau kukusan. Kemudian ada spatula stainless untuk menggoreng serta wokpan untuk menggoreng adonan ubi yang telah jadi nanti. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengukus ubi. Setelah steamer yang mendidih atau panas, kita segera untuk mengukus ubi yang telah dibelah tadi. Kita letakkan perlahan-lahan dan kukus ubinya selama kurang lebih 15 menit hingga empuk sempurna. Kemudian setelah ubinya selesai dikukus matang sempurna, selanjutnya kita akan mengupas kulit ubi ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk tahap penimbangan bahan untuk mengetahui berat bersih dari bahan yang digunakan. Yang pertama kita akan timbang yaitu ubi yang telah dikukus tadi. Kemudian telah dikupas kulitnya dan kita timbang hingga mencapai angka 150 gram. Nah, cukup. Gunakan ke wadah yang lebih besar. Kemudian kita akan timbang tepung terigu. Kita nolkan kembali. Dan timbang tepung terigu hingga mencapai angka 50 gram. Cukup. Kemudian selanjutnya itu kita akan masuk ke tahap penumbukan atau menghaluskan bahan utama, yaitu menumbuk ubi hingga halus. Tumbuk perlahan-lahan. Kemudian setelah ubi halus seperti ini, lumat, ini selanjutnya kita akan menambahkan tepung terigu. Fungsi dari tepung terigu ini sebagai fondasi agar ubi dapat membentuk bulat sempurna. Tambahkan sedikit-sedikit dan ratakan kembali. Nah, kemudian setelah adonannya rata dengan tepung, kita akan membulatkan adonan ini menjadi bulat. Kemudian kita isikan dengan gula merah yang telah diisir. Selanjutnya adalah ambil 1 sendok makan adonan ubi seperti ini, kemudian bulatkan. Ini setelah dibulatkan, kita lubangi bagian tengahnya seperti ini. Kemudian dilanjut dengan mengisikan gula merah yang telah disisir dalam bulatan yang tadi telah kita buat. Ini selanjutnya kita tutup kembali adonannya sehingga menjadi bentuk bulat tepat. Kemudian setelah adonan ubi ini habis dibentuk bulat, kemudian kita letakkan di atas tray yang ditaburi dengan tepung terigu seperti ini. Nah, gunanya tepung terigu ini agar adonan ubi ini tidak menyapa satu sama lain. Nah, perlu diperhatikan pula
saat tadi membentuk adonannya juga tangan kita harus selalu diberi tepung terigu agar tidak menempel atau tidak lengket dan memudahkan kita dalam proses pengerjaan. Serta dalam menghaluskan minyak juga tadi batu ulekannya juga dilengkapi dengan plastik, ditutupi dengan plastik agar tidak lengket. Kemudian setelah minyak cukup panasnya, segera kita goreng adonan ubi tadi yang telah selesai dibulatkan. Kita goreng hingga berwarna kecoklatan. Kemudian setelah berwarna kecoklatan seperti ini, segera angkat, kemudian tiriskan. Kemudian setelah siap semua, kita siapkan piring hidang, kemudian tata dengan cara menarik seperti ini. Kemudian kita letakkan kue di tengahnya yang telah dialasi dengan daun pandan. Kemudian letakkan kue yang telah dibelah pinggir kanan dan kirinya seperti ini. Lihat lumer gula merahnya. Kemudian setelah siap, segera sajikan.